Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu. Kami memasuki masa yang paling indah, paling serius, paling tulus, paling jujur. Masa Prapaskah yang ditandai dengan abu. Bantu kami ya Bapa, untuk menyadari satu aspek penting dalam hidup kami, kerapuhan, keterbatasan, dan ketidakberdayaan kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, suka atau tidak suka, kita dalam masa sekarang ini seringkali diglorifikasi dengan banyak hal yang indah, yang mulia, yang hebat, yang luar biasa dengan teknologi canggih, medsos, internet, dan seterusnya, dan robotik, dan seterusnya. Yang membuat orang terpesona pada yang hebat, glamor, pada yang luar biasa. Tapi kita juga harus sadar bahwa kita juga berhadapan dengan realitas yang rapuh sekali. Kita lihat gempa bumi di Turki dan Suriah. Dan begitu banyak orang, kira-kira 40.000 orang yang meninggal karena gempa. Dan ada gempa lagi. Kita bisa melihat dalam gempa itu pun ada mujizat luar biasa. Seorang gadis umur 5 tahun atau seorang yang kemudian tertimpa dan tetap hidup dalam beberapa hari ini karena ada seseorang yang berjubah putih yang kita kira, yang kita duga dan kita yakin itu adalah Yesus yang memberi dia makan, memberi dia minum dan seterusnya. Jadi ada kerapuhan yang luar biasa. Kita juga melihat ada perang Rusia dan Ukraina yang belum selesai selama setahun lebih ini. Ya, dan bisa menjadi eskalasi yang lebih besar lagi ketika nanti kemudian mudah-mudahan Putin tidak menembakkan nuklirnya kepada Ukraina dan kepada siapa saja. Jadi ketegangan-ketegangan antara perang ini antara Rusia dan Ukraina, Cina, ya kemudian Iran, kemudian Israel dan semua negara begitu tegang, begitu luar biasa. Jadi, saya hanya mau mengatakan ada satu hal yang mungkin harus kita sadari di masa ini adalah kerapuhan dan keterbatasan kita manusia. Yang disimbolkan dengan abu. Ya. Yang disimbolkan dengan ketidakberdayaan. Kita disimbolkan dengan shadow, bayangan-bayangan gelap dalam diri kita. Bayangan-bayangan tak jelas juga dengan hidup kita. Bayangan-bayangan yang kabur, yang kita tidak pernah bisa mendeteksi, merasakan kebenaran dan kejelasannya, uncertainty. Jadi dalam kehidupan ini kita harus berhadapan dengan satu hal yang saya bilang dengan paradoks kehidupan, ya, embracing the paradox of kehidupan, merangkul dan memeluk kehidupan yang tidak pernah jelas, tidak pernah tuntas, tidak pernah utuh dan tidak pernah bijaksana. Ya. Kita berhadapan dengan realitas seperti itu. Nah, tadi pagi saya dan para postulan saya ajak untuk memegang tanah. Ya, tanah itu. Kita pegang, kita elus-elus, kita rasakan. Dan kita merasa apa? Bahwa inilah yang bakal terjadi. Kita berasal dari tanah dan kembali kepada tanah. Rapuh, fragile. Ya. Dan kita bisa sekejap saja bisa habis. Sekarang kita bisa bergembira tapi sekejap saja. Orang bisa habis, bisa hilang, bisa lenyap tanpa bekas. Nah, segala sesuatu rapuh, segala sesuatu tak berdaya. Nah, saya mengatakan pada awal mula tadi bahwa dunia sekarang penuh dengan glamor, penuh dengan glorifikasi terhadap karya-karya ciptaan manusia. Ya. Dan ini menjadi suatu permenungan kita di masa ini. Kita boleh mengglorifikasi karya kita yang hebat, tapi kita jangan lupa kita adalah manusia lemah, manusia rapuh. Keseimbangan antara kekuatan dan kelemahan, ya, keberdayaan dan ketidakberdayaan, kejelasan dan ketidakjelasan, inilah paradoks dan inilah yang harus kita rangkul supaya kita menjadi apa? Menjadi bijaksana, menjadi bijak. Dan juga menjadi kedamaian hati kita, ke batin kita tidak terkungkung kepada kehebatan keluar biasa. Tapi juga belajar untuk duduk diam, untuk merenung, untuk bersyukur.
Dan yang paling penting menurut saya adalah bahwa kita dilatih untuk apa? Untuk menjadi tahu dan sadar bahwa bukan kita yang paling penting. Yang paling penting adalah bahwa kita mengenal yang paling esensi dalam hidup ini, yaitu Tuhan. Tuhan yang mengontrol kehidupan. Tuhan yang membentuk kehidupan. Semua cita-cita kita dulu waktu masih kecil, masih muda, apakah semua terlaksana? Juga tidak. Kita belajar hidup dalam kontrol Tuhan. Ya. Kita belajar untuk memahami bahwa Tuhan menyelamatkan, menebus, membebaskan kita. Tanpa kita mau, tanpa kita suka, tapi Dia memberikan. Maka dalam masa Prapaskah ini kita disadarkan kembali akan anugerah yang kita syukuri, yaitu anugerah baptisan. Baptisan itulah yang membuat kita sadar siapakah kita ini. Kita adalah anak Allah. Kita tidak punya kemampuan dan daya untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kita sadar akan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam masa Paskah. Disadarkan akan baptisan kita. Baptisan Anda itu luar biasa. Kita tidak hanya diciptakan sebagai diciptakan Allah, tetapi ditebus Allah. Dan ditebus Allah itu dengan baptisan ini. Tandanya adalah baptisan ini. Maka kita syukuri, kita gembira bahwa kita dibaptis, kita percaya dan kita diciptakan tapi juga ditebus, diselamatkan. Anugerah inilah yang kita terima. Kita terima sebagai gift. Ya, bukan lagi sebagai sesuatu yang kehebatan kita. Semoga di masa tobat ini juga ya, kita menggunakan sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat. Jadi baptisan dan pencerahan dan pertobatan. Dua sisi yang merupakan anugerah Tuhan tetapi juga adalah usaha pertobatan kita untuk membuat diri kita menjadi Christ-like. Menyerupai Kristus. Semoga Anda dan saya didorong untuk mengenal Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Dan kita semua adalah harus menyerupai Dia, Christ-like. Ya, bukan hanya bertobat tapi menyerupai Kristus dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita. Karena kita diselamatkan dan ditebus. Tuhan memberkati Anda. Dan semoga masa Prapaskah ini menguatkan kita untuk menjadi dan menyerupai Kristus dimanapun kita berada. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.